Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum nonton, saya doakan teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dilunaskan hutangnya, disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya, serta segera dipanggil ke Baitullah untuk melaksanakan haji dan umroh. Ketika sedang asik nonton kartun, Nishikata ditelepon oleh teman lamanya yang bernama Takagi-san. Selain menanyakan kabar, Takagi-san memberitahu Nishikata bahwa dirinya akan kembali ke tempat awal mula dia belajar melukis. Takagi-san adalah teman sekolah Nishikata waktu SMP. Waktu itu, Takagi-san sangat suka menjahili Nishikata, bahkan hampir setiap hari Takagi-san menjahili Nishikata. Untuk membalas perbuatan Takagi-san, Nishikata rela olahraga setiap hari. Namun tetap juga dia tidak bisa membalas. Sampai akhirnya Takagi-san ikut orang tuanya pindah ke Paris. Tidak terasa, 10 tahun sudah berlalu. Sekarang Nishikata sudah menjadi guru olahraga di sekolah SMP-nya dulu. Oh, Sakai. Oi, douka wa hashiranai. Sore hashitte nai ka? Ketika ngobrol bersama Tanabe di ruang guru, Tanabe mengundang Nishikata makan malam bersama teman SMP-nya dulu, sekalian reuni. Tak lama kemudian kepala sekolah datang, dan memberitahu Nishikata bahwa besok akan ada guru praktik yang mulai mengajar. Dia meminta Nishikata yang mendampinginya. Nishikata heran, mengapa dia yang ditunjuk. Setelah itu, Nishikata kembali ke dalam ruang kelas. Dia melihat ada alat pel yang disimpan sembarangan. Nishikata pun mengambil alat pel tersebut, dan ingin menyimpannya dalam lemari. Namun ketika membuka lemari tersebut, Nishikata kaget dan terjatuh. Dari dalam lemari muncul wanita cantik yang bernama Takagi-san. Nishikata heran mengapa Takagi-san ada di sini, padahal dia kan tinggal di Paris. Nishikata bilang bahwa dia adalah guru praktik yang akan mengajar mulai besok, selama 3 minggu. Waktu telepon, Takagi-san sudah pernah bilang bahwa dia akan kembali ke tempat awal mula dia belajar melukis. Nishikata mengira itu adalah Paris, ternyata yang dimaksud adalah sekolah SMP ini. Teman SMP lainnya pasti kaget mengetahui Takagi-san datang, ungkap Nishikata. Namun Takagi-san bilang bahwa teman-teman lainnya sudah pada tahu, dan dia yang meminta untuk tidak memberitahu Nishikata. Takagi-san sengaja ingin memberi Nishikata kejutan. Takagi-san kemudian mendekati Nishikata sambil menjulurkan tangannya. Dengan gugup, Nishikata mengelap tangannya, lalu menyambut tangan Takagi-san. Namun Takagi-san bilang, bukan berjabat tangan, tapi dia meminta alat pel yang dipegang Nishikata untuk disimpan dalam lemari. Nishikata pun salah tingkah. Dengan santai, Takagi-san mengejek Nishikata, bahwa Nishikata pasti ingin menggenggam tangannya. Dengan tegas Nishikata bilang, tidak begitu. Takagi-san kemudian menarik tangan Nishikata dan berlari keluar sekolah. Takagi-san mengajak Nishikata ke tepi pantai, di mana di sanalah dulu mereka pernah menyaksikan ombak yang saling kejar-kejaran sambil mendengarkan musik dengan satu earphone. Nishikata mengingat semua kenangan itu. Namun dia menolak ketika Takagi-san bilang bahwa dia pasti menyukai momen itu. Kali ini Takagi-san kembali mengajak Nishikata mendengarkan musik dari satu earphone. Dia meminta Nishikata duduk di sampingnya, namun Nishikata menolak. Nishikata malu dan gugup. Takagi-san menuding bahwa Nishikata malu duduk di sampingnya karena takut dibilang sedang pacaran. Malu tapi mau, Nishikata akhirnya duduk di dekat Takagi-san, tapi duduknya agak jauh, Takagi-sanlah yang akhirnya mendekatinya. Diam-diam, Nishikata memandang wajah cantik Takagi-san dengan penuh kagum. Namun dia langsung memalingkan wajahnya ketika Takagi-san menyadarinya. Mereka berdua pun mendengarkan lagu waktu SMP dulu. Setelah itu,
Mereka berdua pun pergi ke lokasi reuni bersama teman SMP-nya. Reuni kali ini hanya untuk teman dekatnya saja. Sambil menikmati makan malam, diselingi ngobrol masalah cinta, dan tidak lupa saling olok satu sama lain, membuat suasana semakin hangat. 俺らしもさ喧嘩ばっかだけで会ってんの俺らねどう思う？付き合ってなかったっ付き合っ家の方向がね一緒だったっていうのもある。おたふく風邪。おたぶくがけ？なんか西方らしいよな。間が。 Setelah selesai acara, mereka pulang berdua, karena rumahnya satu arah. Sesampai di persimpangan, Takagi-san meminta Nishikata menutup kedua matanya. Awalnya Nishikata menolak, untuk apa menutup mata. Namun Takagi-san memaksa. Akhirnya dengan perasaan campur aduk, Nishikata pun tarik napas, dan mulai menutup matanya. Dia mengira Takagi-san ingin mengecupnya. Namun Takagi-san hanya melihat Nishitaka sambil tersenyum. Dia meminta Nishitaka membuka mata ketika dirinya sudah jauh, dan sambil bertanya, "Berdebar-debar ya?" "Tidak," jawab Nishitaka. Padahal terlihat jelas bahwa hatinya berdebar tak karuan selama menutup mata. "Sampai bertemu besok," ungkap Takagi-san. Mendengar ucapan tersebut, Nishitaka bahagia. Itu tandanya besok dia akan bertemu kembali dengan Takagi-san. Hari pertama mengajar, Takagi-san berkenalan dengan murid di kelas. Di sini Takagi-san menjadi guru melukis selama 3 minggu. Tidak hanya teori, Takagi-san meminta semua murid di kelas melukis temannya masing-masing. Tidak hanya itu, para siswa juga ingin melihat hasil lukisan gurunya. Dengan penuh percaya diri, Takagi-san meminta Nishikata menjadi objek gambarnya. Nishikata sensei. Semua murid kagum dengan lukisan yang guru Takagi-san buat. Di lukisan itu, Takagi-san membuat pipi Nishikata memerah karena malu ditatap Takagi-san terus. Setelah mengajar, ada seorang siswi yang bertanya kepada Takagi-san, bagaimana cara melukis dengan baik. Takagi-san bilang, caranya dengan banyak berlatih, dan memahami objek yang dilukis. Sepulang sekolah, Nishikata mampir ke rumah Machida. Machida adalah siswa yang sudah lama tidak masuk sekolah. Nishikata cerita kepada Takagi-san, bahwa Machida waktu di sekolah sering menghabiskan waktu sendiri di pojok taman. Dia menghabiskan waktunya dengan menggambar. Nishikata suka dengan gambar yang dilukis oleh Machida. Namun sampai saat ini, Nishikata tidak tahu mengapa Machida tidak mau lagi masuk sekolah. Nishikata juga tidak pernah memaksa Machida ke sekolah. Bagi Nishikata, ke sekolah bukan satu-satunya jawaban atas masalah yang dihadapi Machida, walaupun guru-guru yang lain menginginkannya masuk sekolah lagi. Takagi-san kagum dengan sikap Nishikata yang sudah dewasa, dan perhatian dengan siswanya. Takagi-san bilang Nishikata hebat. Hal tersebut membuat Nishikata canggung, karena dia tidak terbiasa dipuji. Bukannya berhenti, Takagi-san malah mengulangi pujiannya tersebut. Esoknya, ada beberapa siswi yang mengadu kepada Nishikata tentang siswa yang suka jajan sembarangan. Mereka meminta guru Nishikata untuk mengawasi siswa tersebut. Dan benar saja, ketika Nishikata patroli, dia melihat siswa tersebut jajan sembarangan bersama pacarnya. Bahkan mereka bercumbu di tempat umum. Hal tersebut membuat Nishikata dan Takagi-san kaget. Karena sampai saat ini Nishikata saja belum pernah bercumbu seperti itu. Jangankan bercumbu, merangkul tangan wanita saja dia tidak pernah. Ketika duduk berdua, Nishikata dan Takagi-san pun ngobrol tentang pacaran. Nishikata bertanya kepada Takagi-san, apakah dirinya mau pacaran di tempat umum seperti tadi, jika dirinya seorang guru. Karena jika dilihat para murid, mereka pasti dijahili. Takagi-san menjawab, tergantung siapa pasangannya. Dia tidak masalah dijahili sampai tua, jika pasangannya adalah orang yang paling dia suka. Seketika itu Nishikata membayangkan Takagi-san sudah tua dengan rambut penuh uban. Di sini Takagi-san sengaja mancing-mancing Nishikata dengan membahas tentang percintaan. Bahkan Nishikata mencoba untuk menunjukkan bahwa dia menyukai Nishikata.
Namun Nishikata tidak pernah paham dengan isyarat yang keluar dari mulut Takagi-san. 確かにていうか、いや、これ何の私たち二人きりだね手つないでくれるならね俺が彼氏が手をつなぎたがっしてないよ。 Di hari pernikahan sahabatnya, Takagi-san mendapatkan bunga yang dilemparkan oleh pengantin. Takagi-san sangat bahagia. Dari jauh, Nishikata memperhatikan Takagi-san dan membayangkannya sedang menggunakan gaung pengantin. Nishikata berpikir, apakah Takagi-san sudah punya pacar? Ketika bunga itu jatuh ke dalam kolam renang, Nishikata rela terjun mengambil bunga itu. Karena tidak mau Nishikata saja yang basah, Takagi-san juga ikut terjun. Sudah jelas mereka berdua ini saling suka. Namun Nishikata tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya kepada Takagi-san. Sedangkan Nishikata hanya bisa memberikan isyarat bahwa dia menyukai Nishikata. Dalam perjalanan pulang, sambil memandang wajah Takagi-san, dalam pikiran Nishikata selalu muncul pertanyaan, apakah Takagi-san mempunyai pacar? Namun pertanyaan tersebut tidak pernah keluar dari mulutnya. Sampai akhirnya Nishikata yang bertanya apakah Nishikata punya pacar? Dengan gugup, Nishikata bilang, mengapa kamu bertanya seperti itu? Hanya penasaran saja, ungkap Takagi-san. Berarti kamu punya pacar ya? Tanya Takagi-san lagi. Tidak punya, jawab Nishikata. Takagi-san lumayan lega mendengar jawaban Nishikata. Aku juga belum punya pacar, ungkap Takagi-san. Siapa juga yang tanya? Jawab Nishikata. Namun Takagi-san merasa Nishikata ingin bertanya hal itu kepadanya. Setelah itu, Nishikata mengajak Takagi-san melihat kembang api nanti malam. Apakah ini ajakan kencan? Tanya Takagi-san. Dengan refleks Nishikata menjawab, iya. Namun dia langsung bilang bukan. Kita langsung patroli, mengawasi siswa-siswi yang ikut di acara. Takagi-san hanya tersenyum melihat tingkah Nishikata yang sangat gugup. Esoknya, Takagi-san melihat Machida sedang melukis di tepi laut. Dia menghampirinya dan memperkenalkan diri. Di sana Takagi-san bertanya pendapat Machida tentang guru Nishikata. Selain itu, Takagi-san juga bertanya penyebab Machida tidak masuk sekolah. Ternyata Machida itu adalah tipe orang yang introvert. Tidak suka bergaul dengan orang lain, karena menurutnya bergaul dengan manusia sangat merepotkan. Bermula dari pertemuan itu, Takagi-san dan Machida mulai akrab. Suatu hari, Takagi-san mengajak Machida naik ke atas bukit untuk mencari tempat yang indah untuk dilukis. Di sini mereka ngobrol tentang orang yang dicinta. Takagi-san secara tidak langsung cerita tentang perasaannya kepada seseorang yang sudah 10 tahun dia suka, namun orang tersebut tidak mengetahuinya. Sedangkan Machida cerita bahwa dia pernah ditembak oleh seorang wanita, namun sebelum dia menjawab, wanita tersebut sudah pergi menjauhinya. Di sisi lain, Nishikata mendapat curhat dari seorang siswi. Siswi itu mengaku dialah penyebab Machida tidak masuk sekolah. Karena waktu itu dia mengungkapkan perasaannya kepada Machida. Padahal ketika Takagi-san bertanya kepada Machida, dirinya tidak masuk ke sekolah bukan karena itu, melainkan dirinya memang tidak ingin ke sekolah. Di sini Takagi-san juga bertanya kepada Machida, apa pendapatmu jika wanita yang mengungkapkan isi hatinya kepada pria yang dia suka? Machida berpendapat bahwa itu merupakan salah satu tindakan kekerasan. Sejak hari itu, Machida kembali masuk sekolah. Singkat cerita, ketika menyaksikan indahnya kembang api berdua, Nishikata ingin mengungkapkan isi hatinya kepada Takagi-san. Namun sampai kembang api habis, Nishikata tidak juga berani. Padahal Takagi-san juga sudah menunggu-nunggu Nishikata menembaknya. Tidak terasa, sudah hampir 3 minggu Takagi-san belajar mengajar di sekolah. Hari ini dia berpamitan kepada kepala sekolah dan para siswa. Sebelum meninggalkan sekolah, Machida menghampiri Takagi-san. Dia bertanya kepada Takagi-san, mengapa kamu pergi sebelum mengungkapkan perasaanmu kepadanya? Bukannya kapan hari kamu bilang bahwa menyatakan perasaan itu termasuk kekerasan? Iya sih, jawab Machida. Takagi-san bilang, bisa jadi perasaan sukanya kepada Nishikata tidak terlalu kuat, sehingga Nishikata tidak pernah merasakan dan menyadarinya. Di sisi lain, Nishikata sedang melihat lukisan di ruang kelas.
Tak lama kemudian Takagi-san datang menghampirinya. Takagi-san berterima kasih atas semua bantuan Nishikata selama dia mengajar di sini. Begitu pula dengan Nishikata. Entah mengapa, di sini Nishikata mulai berani bercerita bahwa dulu, waktu kuliah dirinya tidak tahu mau jadi apa. Karena sejak Takagi-san pergi ke Paris, dirinya kehilangan minat pada banyak hal. Dulu dia rajin olahraga karena ingin membalas kejahilan yang Takagi-san lakukan kepadanya. Hampir setiap hari olahraga, sehingga ototnya tumbuh secara alami, oleh sebab itulah dirinya jadi guru olahraga. Dengan jujur, Nishikata cerita bahwa, kenangan bersama Takagi-san selalu melintas di pikirannya. Semua kejahilan Takagi-san kepadanya, justru membuat Nishikata rindu kepada Takagi-san. Waktu itu, ketika melihat Takagi-san kembali ke sini, dirinya kaget, sekaligus bahagia. Selama 3 minggu bersama dengan Takagi-san, Nishikata merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Namun Nishikata tidak tahu apakah dia menyukai Takagi-san atau tidak. Intinya ketika bersama Takagi-san, hidup Nishikata terasa lebih berwarna dan bahagia. Nishikata bilang, "Jika kamu merasakan hal yang sama denganku, maukah kamu menjadi pacarku? Meskipun kamu tidak tahu suka atau tidak denganku, kamu mau pacaran denganku?" Jawab Takagi-san. "Iya ya, kok jadi aneh begini sih Nishikata? Kalau suka ya bilang suka aja. Jangan berbelit-belit," kata admin yang gregetan dengan sikap Nishikata. Sama halnya dengan Takagi-san, bukannya langsung jawab, "Iya aku juga menyukaimu." Namun dia malah cerita bahwa dirinya pernah menyukai seorang pria. Pria itu terkenal tulus dan polos, selalu berkata jujur, dan buruk dalam berbohong. Dia orang yang baik, dia tipe cowok yang tidak mudah mengungkapkan perasaannya kepada wanita. Aku sudah menyukainya selama 10 tahun. Tapi dia tidak sama sekali menyadarinya. Mengetahui ciri-ciri tersebut, Nishikata mulai berpikir, sepertinya mirip dengan sifatku. Apakah itu aku? Takagi-san kemudian bilang, ciri yang paling jelas, dia adalah orang yang sering aku jahili. Takagi-san kaget mengetahui itu, dia tidak menyangka, Takagi-san ternyata juga menyukainya, bahkan sejak 10 tahun yang lalu. Takagi-san kemudian bilang, maukah kamu menjadi pacarku? Nishikata terdiam dan minta maaf, ternyata dia tidak mau sekedar pacaran. Dia ingin Takagi-san selalu ada di sisinya sampai maut memisahkan. Akhirnya Nishikata pun langsung mengajak Takagi-san menikah. Takagi-san terharu mendengar kalimat yang keluar dari mulut Nishikata. Bener banget yang Nishikata lakukan, hindari pacaran. Kalau suka, langsung menikah saja, daripada melakukan dosa ketika pacaran. Semoga bisa dicontoh oleh anak muda sekarang. Akhir cerita, mereka berdua pun melangsungkan acara pernikahan. Film pun tamat, jangan lupa sholat dan perbanyak sholawat. Sampai jumpa di Baitullah.